Perbedaan pendapat di antara ulama, tetapi ini berputar pada dua makna. Ba'a kemampuan berjima, ba'a kemampuan memberikan nafkah nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله على نعمته تتم الصالحات. Malam ini kita akan mengkaji tentang kitabun nikah yang kita ambil dari kitab Tamamul Minnah fi Fiqhil Kitabi wa Sahihis Sunnah yang ditulis oleh Syekh Abi Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azzazi. Beliau berkata atau menulis dalam kitabnya hafizahullah, Kitabun Nikah, makna an-nikah jika ditinjau dari sisi bahasa, yakni bahasa Arab, nikah itu artinya ad-dhammu wat-tadakhul, yakni bergabung dan menyatu. Bergabung dan menyatu. Apa saja yang menyatu atau bergabung dengan yang lainnya itu disebut nikah dalam bahasa Arab. Sama dengan istilah haid. Haid itu artinya mengalir. Apabila pohon mengalirkan getahnya, maka disebut pohon itu haid. Oleh karena itu dalam ungkapan Arab, orang-orang Arab, mereka mengatakan nakahal matarul arda, air hujan nakah. Nakah menikah, alias air hujan menyatu dengan tanah. Saat air jatuh di bumi lalu terserap, itu disebut dengan istilah nakah. Dengan demikian orang yang menikah itu disebut dengan menikah lantaran perkawinan tersebut menggabungkan antara satu dengan yang lainnya, menyatukan antara satu dengan yang lainnya, maka disebut dengan nikah. Dan untuk istilah syariat tidak jauh dari istilah bahasa. Adapun menurut istilah syariat kita, nikah itu adalah akad yang melibatkan antara laki dan perempuan yang dengan sebab akad tersebut keduanya dihalalkan berhubungan. Dengan demikian makna daripada istilah nikah itu adalah akad, ya. Makna daripada nikah itu adalah akad. Sedang
Di sisi yang lain, kata sebagian ulama, makna daripada nikah itu ya berhubungan. Ya, berhubungan alias jima. Maka disebutkan di dalam Al-Quran ketika orang sudah sudah diceraikan atau ditalak 3 kali, itu tidak bisa kembali hingga ia menikah dengan orang lain. Menikah di sini artinya berhubungan alias diakad sekaligus dengan adanya hubungan. Ya, sebab Nabi bersabda kepada wanita yang minta cerai dari suami yang barunya dengan menuduh suami barunya ini seperti ujung kain alias ia tidak sanggup berhubungan, maka laki-laki itu membela diri dan berkata, saya sudah memiliki anak-anak, ini anak-anak saya. Dia hanya menginginkan kembali ke suaminya yang pertama. Kata Nabi, tidak boleh hingga ia merasakan madumu dan kamu merasakan madunya. Baik. Jadi untuk akad nikah ini bisa bermakna akad, juga bisa bermakna hubungan badan. Ya, tetapi kata ke sebagian ulama, secara makna yang sebenarnya nikah itu adalah akad. Jika diartikan nikah itu adalah berhubungan, ya berarti itu hanyalah makna majazi, makna kinayah. Baik, kaum muslimin, fasal anjuran untuk menikah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar as-sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sanggup untuk ba'ah, al-ba'ah, ba'ah di sini bermakna kemampuan berjima dan kemampuan dalam memberikan biaya-biaya nikah. Jadi ba'ah, al-ba'ah, siapa di antara kalian yang sanggup ba'ah? Ya. Jadi pembincangan masalah ba'ah ini ada perbedaan pendapat di antara ulama, tetapi ini berputar pada 2 makna. Ba'a kemampuan berjima, ba'a kemampuan memberikan nafkah nikah. Kemampuan memberikan bekal pernikahan. Dan kedua makna ini terkait. Alias siapa di antara kalian yang sanggup untuk berhubungan, berjima dengan memberikan nafkah pernikahan, falyatazawwaj, maka menikahlah. Jadi begitu maksudnya di sini. Jadi tergabung padanya 2 makna. Kemampuan berhubungan, kemampuan berjima, dan juga ada kemampuan untuk memberi biaya-biaya pernikahan. Maksudnya biaya-biaya pernikahan di sini bekal nafkah dan bekal tempat tinggal. Falyatazawwaj, maka hendaklah ia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah ini dapat menahan pandangan, lebih dapat menahan pandangan. Makanya orang yang sudah menikah itu lebih redup, lebih melemah, ya, keinginan syahwatnya dibanding yang belum menikah. Dia lebih menundukkan pandangannya dibanding yang belum menikah. Karena dengan menikah, satu manfaatnya lebih dapat menahan pandangan. Wa ahassu lil farj wa ahsanu lil farj, dan lebih dapat menjaga kemaluan. Ya. Lebih dapat menjaga kemaluan, alias lebih jauh dari kata terjerumus dalam zina. Ya. Oleh karena itu kaum muslimin, hukuman orang yang berzina antara yang sudah berkeluarga dan belum berkeluarga itu berbeda.
Untuk yang sudah berkeluarga, hukumnya adalah rajam. Ya, hukum rajam. Alias dia dilempari sampai mati. Ya, itu dalam hukum Islam. Sebab apa kaum muslimin? Sebab orang yang sudah menikah ini sebenarnya untuk syahwatnya sudah lebih mereda dibanding yang belum menikah. Yang kedua, orang yang menikah sudah memiliki saluran, ya, sudah memiliki saluran syahwat. Semestinya untuk berzina sudah tidak ke arah sana. Tetapi ketika ia berzina, berarti memang dia sudah memiliki mental yang rusak. Oleh karena itu dia dirajam. Adapun mereka yang belum berkeluarga, maka ketika ia berzina dalam Islam, dia dicambuk sebanyak 100 kali cambukan, lalu diasingkan selama setahun. Ya, jadi dicambuk 100 cambukan dan diasingkan selama setahun. Jadi ia tidak boleh ada di kampung halamannya tersebut. Diasingkan selama setahun. Nah, baik. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Siapa yang tidak sanggup atau belum sanggup untuk menikah, ya, belum sanggup menikah, yakni belum bisa mendatangkan biaya-biaya nikah, maka hendaklah ia berpuasa. Hendaklah berpuasa. Kenapa? Fa innahu lahu wija. Karena hal itu menjadi tameng bagi dia. Karena hal itu dengan berpuasa akan menjadi tameng bagi dia. Kaum muslimin, wija itu dalam bahasa Arab artinya al-ghamzu wat ta'n, yakni menekan dan menusuk. Ya, wija itu yang kita terjemahkan sebagai tameng, itu dalam bahasa Arab artinya menekan dan menusuk. Oleh karena itu dalam bahasa Arab orang berkata waja'ahu bis-saif, ia menusuk dengan pedang, atau waja'a unsayai. Kalau waja'a unsayai berarti ia menekan, meremukkan dua biji testisnya, ya, menekan sekaligus meremukkan biji testisnya sehingga hilang syahwat jimatnya. Nah, itu maksudnya. Alias kalau ia berpuasa, fa innahu lahu wija, sesungguhnya berpuasa itu akan menghancurkan dan menghilangkan syahwatnya. Jadi ini solusi bagi pemuda. Ya, alias kalau memang belum sanggup untuk menikah, maka berpuasalah. Berpuasalah. Tentu berpuasa yang benar, bukan berpuasa yang tidak benar. Sebab ada orang berpuasa yang sekedar tidur, lalu bermain HP dan lain sebagainya, lalu nonton kanan kiri, maka faedah yang didapatkan untuk wija itu tidak ada. Sama dengan disebutkan sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Namun banyak orang yang mengerjakan sholat tetapi ia belum bisa juga meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Karena apa? Karena sholatnya belum betul-betul sholat. Ia belum lagi mengerjakan sholat dengan baik sesuai yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba kalau misalnya orang ingin betul menjauhi perbuatan keji dan mungkar, coba mulai dari sekarang ia mengerjakan sholat sesuai dengan sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sholat yang asal-asal. Ya. Makanya kalau kita perhatikan orang yang punya perhatian betul tentang urusan sholatnya, mulai dari takbiratul ihramnya sampai salamnya, maka dia lebih kuat dalam menjaga kehormatan diri dia dibanding orang yang hanya sekedar sholat. Nah, baik kaum muslimin. Hadis yang lain dari Sa'id bin Jubair, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ibnu Abbas berkata kepadaku, hal tazawwajta, sampean sudah menikah? Tampaknya Ibnu Abbas juga menanyakan hal ini atau sering menanyakan hal ini kepada pemuda, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi melihat ada pemuda yang tampaknya belum menikah, ditanya, sudah menikah belum? Dan pertanyaan ini bukan iseng, hanya sekedar nanya, setelah itu ya semoga cepat dapat istri, tidak begitu. Kalau ternyata beliau mendapatkan jawaban belum, ya,
akan diberi nasihat atau diberikan pilihan. Ya. Nih, saya punya saudari, mungkin Anda mau, saya punya ini, atau mungkin ada yang kau suka di kampung ini, nanti tak carikan. Nah itu, jadi pertanyaannya bukan basa-basi, jadi pertanyaan yang betulan. Ya. Nah, Ibnu Abbas berkata, hal tazawwajta? Qultu la. Kata Sa'id bin Jubair, belum. Kata Ibnu Abbas, tazawwaj, ay menikahlah. Fa inna khaira hadhil ummah, karena sesungguhnya sebaik-baik orang, ya, yang ada di tengah umat ini, sebaik-baik orang yang ada pada umat ini, aktsaruha nisaan, yang paling banyak istrinya. Yang paling banyak istrinya. Ini maksudnya apa ini? Ini dimaksudkan alias siapa yang paling banyak istrinya, dia adalah orang yang terbaik di tengah umat ini, ataukah dia yang dimaksud adalah Nabi? Ya, menikahlah karena orang yang terbaik di tengah umat ini, yaitu Rasulullah, dia juga menikah. Nah, ini yang mana maksudnya ini? Menikahlah karena sebaik-baik orang yang ada di umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Ya, makanya ada sebagian orang pakai dalil ini ditunjukkan ke istrinya. Saya harus poligami karena sebaik-baik umat ini yang paling banyak istri. Padahal maksud hadis ini bukan itu. Bahwa yang dimaksud menikahlah karena orang yang terbaik pada umat ini, yaitu Rasulullah, adalah Rasulullah, yaitu yang paling banyak istrinya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini didukung dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tazawwaju, menikahlah, fa inna khairana, karena orang terbaik kami dahulu, kana aktsaruna nisaan, adalah orang yang paling banyak istrinya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, menikahlah. Kenapa Anda tidak menikah? Karena orang yang terbaik, ya, di tengah kita adalah Rasulullah, adalah orang yang menikah dan memiliki banyak istri. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala berkata, membujang bukan bagian dari ajaran Islam sedikit pun. Nabi menikah dengan 14 orang istri dan wafat meninggalkan 9 istri. Ada kalanya Nabi masuk ke dalam rumah di waktu pagi dalam kondisi tidak memiliki makanan sedikit pun, namun itu tidak menghalangi beliau untuk menikah, bahkan menganjurkan orang untuk menikah dan melarang orang untuk hidup membujang. Ya, bayangkan ada tamu datang minta dijamu, kata Nabi, saya tak utus seseorang untuk menanyakan ada enggak makanan di rumah. Nah, sampai di rumah istri Nabi yang satunya, oh enggak ada makanan. Ya, coba pindah ke istri yang lain, semuanya mengatakan tidak ada makanan. Ya, bahkan pernah 3 purnama, ya, tidak mengepul, ya, tidak ada asap yang mengepul di dapur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi begitu pun beliau menikah dan beliau menganjurkan umat ini untuk menikah. Nah, baik. Kemudian kaum muslimin, dari Anas, ya. Jadi kalau kita menganggap bahwa Nabi itu panutan kita, maka menikahlah. Menikah kalau sudah punya kesanggupan untuk menikah, jangan ditunda. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, jaa thalathatu rahdin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang datang ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi. Mereka mencari tahu tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cari informasi tentang ibadah Nabi. Falamma ukhbiru, ketika istri-istri Nabi sudah mengabarkan tentang apa yang diperbuat oleh Nabi, bagaimana ibadah Nabi di rumah, dan semua informasi-informasi itu sudah mereka dapatkan, mereka membuat kesimpulan, ka'annahum taqalluha, seolah-olah mereka menganggap masih sedikit apa yang dilakukan oleh Nabi. Faqalu wa aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di mana kita dibanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar.
Nabi itu sudah diampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Qala ahaduhum, salah seorang di antara mereka berkata, amma ana fa inni usalli laila abadan. Adapun saya akan melakukan salat malam selamanya. Pokoknya tiap malam tak salat, tiap malam tak salat. Itu sudah tekad dia. Wa qala akhar, ana asumud dahra wa la uftir. Kalau aku akan berpuasa setiap hari, enggak ada buka puasanya, tiap hari. Ya, enggak kayak puasa Daud yang terbaik, enggak, mau lebih dari itu, tiap hari puasa. Yang satunya berkata, wa ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abadan. Sementara saya akan menjauhi wanita dan saya tidak akan pernah menikah selamanya. Luar biasa ini antusiasnya para sahabat dalam urusan ibadah, terlepas ini berlebihan atau tidak, tapi luar biasa ya. Ini juga didapati dalam hadis yang lain, di mana Amr bin As bertanya kepada menantunya, bagaimana dengan suamimu Abdullah bin Amr bin As? Katanya, dia adalah laki-laki soleh yang tidak mendatangi ranjang kami dan tidak menutup dan tidak mau membuka tutupan kami. Lalu hal itu terdengar oleh Nabi. Nabi mendengar bahwa Abdullah bin Amr sudah bersumpah dia akan berpuasa setiap hari, dan dia akan menghatamkan Al-Quran dalam setiap hari, dan menghabiskan malam dengan salat malam. Lalu Nabi memberikan teguran atas sikap yang diambil oleh Abdullah bin Amr bin As. Baik. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Lalu Nabi mendatangi mereka. Faqala antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian tadi yang berkata seperti ini dan seperti itu, yang enggak mau menikah, yang tidak mau berbuka dan akan salat malam terus. Ama wallah, ketahuilah demi Allah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum bih wa atqakum lah. Aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Perhatikan, saya ini paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Lakinni, tetapi asumu wa uftir, aku berpuasa dan aku juga berbuka. Wa usalli wa arqud, aku juga salat namun aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikah. Faman raghiba an sunnati, siapa yang membenci sunnahku, falaysa minni, maka ia bukan termasuk dari golongan. Makanya ada dua kemungkinan orang yang punya kemampuan untuk menikah namun tidak menikah. Ada dua kemungkinan. Kata Umar, kalau dia tidak impoten, dia itu memang membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma itu pilihannya. Kalau bukan impoten, alias dia sudah sanggup menikah tapi tidak menikah, cuma dua. Kalau dia tidak impoten, berarti dia memang membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih ada yang tidak mau menikah sekarang saat mendengar ini. Ya, tapi tampaknya semua sudah menikah ya. Baik. Hadis yang terakhir tentang anjuran untuk menikah. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, qala radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman bin Maz'un at-tabattul. Nabi tidak mengizinkan alias menolak keinginan Utsman bin Maz'un untuk hidup membujang. Jadi Utsman bin Maz'un sahabat Nabi pernah minta izin untuk membujang, enggak mau menikah. Namun Nabi tidak mengizinkannya. Kata para sahabat, walau adzinalah, sekiranya Nabi mengizinkan Utsman membujang, Utsman bin Maz'un bukan Utsman bin Affan, walau adzinalah lakhtasayna, sekiranya Nabi mengizinkan Utsman membujang, tentu kami juga akan membujang meskipun kami harus melakukan pengebirian. Walaupun kami harus ngebiri diri agar bisa membujang, kami akan mengebiri diri kami.
Lihat kaum muslimin. Ya mungkin generasi sekarang tidak akan ada yang berkata seperti itu. Ya, tidak akan ada. Nah, ini para sahabat, seandainya diizinkan membujang, kami akan membujang, sekalipun harus mengebiri diri kami. Ya, baik. Demikian tentang anjuran dan motivasi untuk menikah. Kaum muslimin, lalu apa hukum menikah? Apa hukum menikah? Hukum menikah berbeda antara satu individu dengan individu lain, sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada pada mereka, kondisi-kondisi yang dialaminya dan dirasakannya. Berikut kesimpulan tentang hukum menikah. Pertama, jika seseorang memiliki kesanggupan dan punya hasrat untuk menikah, ada hasrat, dan dirinya khawatir jika tidak menikah dia akan terjatuh dalam jurang perzinahan, maka ia wajib untuk menikah. Maka hukum menikah baginya wajib. Ya, jadi kalau kita punya anak yang mungkin sudah dewasa, mungkin belum tuntas kuliahnya, tapi dia sudah punya kerja, ya, dia sudah punya sambil kuliah, tapi dia juga punya pekerjaan, dan ia punya hasrat yang kuat untuk menikah, dan ia sudah tidak sanggup lagi melihat di sekitarnya wanita-wanita yang tidak menutup aurat, dan dia mengkhawatirkan bahwa kalau tidak menikah dia besar kemungkinan jatuh dalam jurang perzinahan. Maka wahai para orang tua, nikahkanlah mereka. Nikahkanlah. Banyak pemuda-pemuda yang curhat kepada kami, ya seperti itu. Ustaz, saya ini Ustaz betul-betul khawatir jika tidak menikah jatuh dalam perzinahan. Terus kenapa nggak menikah? Gak boleh sama orang tua. Loh kenapa? Harus selesai kuliahnya. Ya. Ada apa dengan selesai kuliah? Ada apa? Kaum muslimin, jadi memenuhi anjuran Nabi SAW untuk menikah wahai para pemuda, jika sanggup menikah, maka di dalamnya ada banyak keberkahan. Pasti banyak keberkahan di dalam. Jadi siapa yang memiliki kesanggupan menikah, ada hasrat untuk menikah, dan khawatir jika tidak sampai menikah dia akan berzina, ya, maka wajib baginya untuk menikah. Ya, mungkin kalau ini ditanyakan kepada ibu-ibu, oh mas, asli kebeletnya kayak ngono, ya, karena dia tidak mungkin merasakan kondisi putranya seperti apa. Ya, baik. Kewajiban ini didasarkan pada hadis Nabi SAW. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ini perintah, ya, ini perintah untuk menikah, karena meninggalkan zina adalah wajib. Kewajiban tidak bisa terwujud, sebuah kewajiban yang tidak bisa terwujud dengan sempurna kecuali dengan satu hal, maka hal itu menjadi wajib. Itu sudah kaidah syariat. Ma la yatimul wajib illa bi fa huwa wajib. Ya, suatu kewajiban yang tidak bisa terwujud secara sempurna kecuali dengan melakukan sesuatu, melainkan sesuatu itu akan menjadi wajib. Nah seperti itu. Semisal untuk sholat berjamaah, saya untuk sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah, untuk bisa mendatangi jamaah ini dengan berjalan kaki, ya, atau berkendara, maka berjalan kaki ini wajib bagi saya. Berkendara ini wajib bagi saya. Berwudu menggunakan air. Saya tidak bisa mendapatkan air kalau tidak nekan tombol. Ya, saya tidak bisa mendapatkan air kecuali menekan tombol air. Maka menekan tombol air ini wajib juga. Walaupun tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadis mengatakan tekan tombol wajib. Ya, karena ini kaidah, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sebuah kewajiban yang tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib pula. Nah baik, ini kondisi yang pertama. Yang kedua, jika seseorang memiliki kesanggupan dan hasrat untuk menikah, namun ia tidak mengkhawatirkan dirinya jatuh dalam zina,
masih bisa ditahanlah, ya. Maka hukum menikah bagi orang ini diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ulama mengatakan hukum menikah baginya adalah sunnah bagi dia. Sebagian lagi mengatakan wajib, ya, walaupun tidak ada kekhawatiran takut berzina. Kenapa wajib? Karena Nabi bersabda, siapa di antara kalian yang sanggup untuk menikah, tanpa Nabi merinci apakah khawatir terjatuh dalam perzinahan atau tidak terjatuh dalam perzinahan. Jadi kalau sudah punya kesanggupan, ada hasrat terhadap wanita, tapi tidak ada kekhawatiran untuk jatuh dalam zina, dia wajib untuk menikah. Lagi pula kaum muslimin, meninggalkan pernikahan bagi orang yang sanggup untuk menikah ini menyerupai orang Nasara, dan hal itu diharamkan. Jadi orang-orang Nasara zaman dulu, nggak tahu zaman sekarang, ya, para pendeta-pendetanya, para biarawati-biarawatinya tidak menikah, ya, tidak menikah, walaupun nanti banyak kasus, ya, banyak kasus, ya, oknum, banyak kasus di mana di gereja-gereja ditemukan banyak bayi yang diaborsi, ya. Bahkan pernah ada biarawati yang ditanya, kok bisa hamil? Kata dia, ini sama dengan Maryam, sama dengan Maryam. Namun ditelusuri ternyata tidak betul, ya. Kalau dalam Islam ada orang ini hamil jin, ini jin ini. Tidak benar kaum muslimin jika ada jin yang bisa menghamili manusia. Tidak benar. Ini perkataan batil. Ini perkataan batil. Seandainya memang itu betul ada, nanti banyak orang yang akan mengklaim dirinya hamil karena jin. Jin yang menjadi sasaran. Oh, ini jin. Berapa banyak orang yang akan mengklaim seperti itu, ya. Lalu bagaimana tentang masalah talaknya, bagaimana tentang masalah iddahnya, bagaimana tentang masalah dan lain sebagainya, ya. Baik. Kemudian kaum muslimin, orang jika punya kesanggupan dalam menikah dan ia meninggalkan pernikahan, ia kehilangan atau terluput banyak maslahat yang besar. Di antara maslahat tersebut adalah maslahat pahala berhubungan, ya, pahala hubungan badan. Nabi SAW bersabda, wa fi bud'i ahdikum sadaqah. Pada kemaluan istrimu ada pahala, alias kamu berhubungan badan ada pahalanya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah kami mendapatkan pahala dengan hal seperti ini? Ya, alias walaupun tidak ada iming-iming pahala, ya, orang akan melakukannya. Masa dapat pahala? Kata Nabi, apa menurutmu jika engkau meletakkannya di tempat yang haram, dapat dosa tidak? Katanya dapat. Nah, begitu juga jika engkau menempatkan di tempat yang halal, maka engkau mendapatkan pahala atasnya. Minimal dia kehilangan pahala dari sisi ini. Yang kedua, dia kehilangan atau terluput pahala memberikan nafkah kepada istri, pahala memberikan nafkah kepada anak-anak, dan begitu besarnya pahala memberikan nafkah kepada anak dan istri. Kemudian yang ketiga, dengan ia tidak menikah berarti kesempatan untuk memperbanyak jumlah umat ini semakin tidak terwujud. Kalau seandainya para pemuda-pemuda tidak mau menikah, padahal kaum muslimin kita ini dianjurkan untuk menambah kekuatan umat, ya, karena Rasulullah SAW bersabda, inni mukathirum bikumul umam. Aku ini berbangga-bangga dengan banyaknya jumlah umat, ya, berbangga di hadapan para nabi dengan banyaknya jumlah pengikutku. Nah, kita mau ikut peran ini apa tidak? Ya, berperan untuk mengikut membuat Nabi bangga terhadap nabi-nabi yang lain, ya. Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan dalam pernikahan yang jika orang tidak menikah dia terluput dari hal tersebut. Baik, sekarang yang ketiga,
Jika seseorang hidup berkecukupan, tetapi ia tidak memiliki hasrat, tidak memiliki syahwat, ya, tidak memiliki syahwat, maka menikah baginya adalah mubah. Sudah tidak wajib, juga tidak sudah sunnah. Tidak ada keinginan untuk menikah, alias dia tidak memiliki syahwat, impoten, tidak ada keinginannya untuk menikah. Tetapi dia boleh menikah dengan syarat istrinya mengetahui itu, alias calon istrinya tahu itu, dan calon istrinya rela menerimanya. Kenapa kaum muslimin? Sebab dengan menikah ada beberapa maslahat yang bisa tercapai dengan itu. Misalnya minimal ia tidak bisa berhubungan, dia bisa memberikan nafkah kepada istri, dia dapat pahala dari situ, ya. Baik, yang keempat, jika seseorang tidak mampu memberi nafkah atau tidak punya biaya untuk menikah, nah ini dia, maka hendaklah ia berpuasa. Puasa saja kalau tidak memiliki kemampuan untuk menikah, wahai pemuda, ya. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud yang lalu. Dan hendaklah ia berlapang dada dengan firman Allah Ta'ala, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah min fadli. Dan hendaklah orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, ya, jadi bersabar dengan menjaga kesucian diri. Kemudian kaum muslimin, sebagai penutup, demikian berikut beberapa catatan penting. Qadhi Iyad berkata, menikah hukumnya sunnah bagi setiap orang yang punya potensi memiliki keturunan, ya, ini termasuk suami yang sudah ditinggal mati istrinya, tetapi dia masih ada potensi untuk memiliki anak. Jangan berhenti sampai di situ, menikahlah, menikah, ya. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, seandainya, ya, saya tahu bahwa besok masih terjadi hari kiamat dan saya belum menikah, saya akan menikah, ya. Menikahlah. Kenapa? Sekalipun ia tidak memiliki hasrat untuk berhubungan, tidak ada hasrat, mungkin sudah melemah hasratnya, tetapi ia masih mampu untuk berhubungan, maka menikahlah, dianjurkan, karena Nabi bersabda, fa inni mukatsirum bikumul umam, ya. Sekalipun tidak ada hasrat, tetapi dia mampu untuk berhubungan, dia punya potensi untuk punya anak, maka minimal mendatangi pintu kebaikan ini, karena sesungguhnya aku ini mukatsirum bikumul umam, yakni berbangga-bangga dengan banyaknya jumlah keturunan. Subhanallah, kan ada tahu seorang bapak sudah 70 lebih, 75, ketika istrinya meninggal, istri yang setia, istrinya yang baik, dia konsultasi, bagaimana Ustaz saya menikah lagi? Kalau sanggup menikah saja, ya, betul, calonnya juga banyak. Ustaz juga heran, kok sudah usia 75 tahun yang mau menikah dengan beliau itu banyak. Dia beritahu, Ustaz, ada yang usia 40, ada yang usia 30, ada yang seusia istriku, ya, istilahnya seusia istrinya hampir 70. Saya ini menikah yang mana? Kami tidak memberi jawaban, ya. Kami sudah memberikan arahan-arahan, tapi lama nggak bertemu. Setelah bertemu dia bercerita, Ustaz, saya sudah menikah dulu, dapat istri yang 35, tapi tidak bertahan lama, 1 pekan bercerai lagi. Subhanallah. Tapi kami melihat begitu antusias dengan usia seperti itu, dia masih antusias untuk menikah, ya. Bukan berarti dia tidak setia dengan istri yang lama, tidak bermakna seperti itu, ya. Dan juga berdasarkan zahir hadis yang mendorong untuk menikah, bahkan Nabi memerintahkannya. Begitu juga pernikahan disunnahkan bagi orang yang punya keinginan untuk bersenang-senang dengan istri pada selain jima, alias mungkin dia sudah tidak ada kemampuan berhubungan, tetapi dia ingin mengambil manfaat yang lain. Mungkin dengan adanya istri bisa saling curhat, ya. Jadi tidak ada lagi dorongan untuk syahwat, enggak, tapi dorongan-dorongan yang lain.
naik motor ada yang nemani. Ya, misalnya kalau agak kabur, Pak, kanan, kiri. Yang penting ada yang bisa mijat kalau sudah mau tidur. Ya, kan ada kepentingan-kepentingan lain selain dari itu. Nah, masalahnya kalau bukan istri mau dengan siapa lagi? Ya, masa minta pembantu atau menyewa orang wanita? Kan tidak mungkin, ini haram. Alias jika dia tidak ada hasrat tetapi dia ingin ya kepentingan-kepentingan lain selain dari berhubungan, maka ia tetap dianjurkan untuk menikah. Demikian kata qadhiyah. Adapun orang yang mandul dan tidak punya ketertarikan pada wanita dan juga tidak ada ketertarikan untuk bersenang-senangan dengan wanita, maka hukum menikah bagi dia adalah mubah. Mubah. Jadi dia sudah mandul, nggak ada syahwat dan lain sebagainya, tidak ada kepentingan bersenang-senang dengan wanita, mubah hukumnya. Asalkan calon istri itu tahu dan ridho dengannya. Bahkan sebagian ulama berpendapat hukumnya tetap sunnah. Tetap sunnah. Tampaknya sudah masuk Isya, masih ada 2 catatan lagi. Kita tuntaskan. Catatan yang kedua, sebagian ulama Malikiyah berdalil dengan sabda Nabi, barang siapa yang tidak sanggup menikah maka hendaklah berpuasa. Ini adalah dalil haramnya istimna, nikah bil yad, nikah dengan tangan, alias onani. Karena Nabi SAW telah memberikan arahan, kalau tidak sanggup menikah, ya, menikah adalah berpuasa. Walaupun nanti ada sebagian ulama mengatakan kalau sudah kepepet, sudah terdesak, sudah mau jatuh dalam pernikahan, ya, maka dia boleh beronani. Ya, istilahnya sudah darurat betul. Darurat. Karena itu lebih ringan daripada berzina. Anggaplah itu haram, tapi itu lebih ringan daripada zina. Demikian kata sebagian ulama. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan mengkonsumsi obat-obatan untuk meredakan syahwat. Ya, tapi jangan sampai obat-obatan itu membuat syahwatnya benar-benar hilang. Ya, nggak boleh, nggak diperbolehkan. Itu catatan yang ketiga. Baik. Kemudian kaum muslimin, ya demikian catatannya. Ya demikian catatannya. Insyaallah di pertemuan mendatang kami kehilangan kitab. Jadi pagi tadi kami sudah persiapkan kitabnya, kami bawa jalan. Ya, ada 2 buku ini terjatuh. Kami tidak sadar kalau kitab itu jatuh. Ya, kitab yang mau dibahas ini. Ya, setelah itu kami cari ke tempat jatuhnya, sudah nggak ketemu lagi. Ya, tapi tidak mengapa lah, mudah-mudahan ditemukan oleh orang yang ketiga yang membacanya, ya justru mendapatkan hidayah dari kitab tersebut. Ya, sehingga kami mencatat ulang. Ya, baik. Insya Allah di pertemuan mendatang kita masuk dalam bab khitbah, ya, bab peminangan, ahkamul khitbah. Khitbah ya, bukan khutbah. Ahkamul khutbah. Ada yang kadang baca ahkamul khutbah. Kalau khutbah berarti ceramah. Ini khutbah. Ya, ahkamul khutbah tentang tata cara meminang. Bagaimana cara meminang? Ini orang tua wajib tahu ini. Ya, aturan meminang. Kadang orang tua ya masuk dalam hal ini tapi tidak mengerti hukumnya, sehingga terjadilah hal yang tidak sesuai syariat. Begitu juga para pemuda dan pemudi, dia melakukan hal ini tapi tidak mengetahui hukum-hukumnya. Insya Allah kita bahas di pertemuan mendatang. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.